Oke, dari sejarah panjang nih, buah iblis dan bajak laut itu tak pernah ada yang seperti ini. Dialah bajak laut dengan karisma luar biasa. Pria yang jika digabungkan nilainya itu sekitar 8 miliar berry. Trafalgar di Waterloo. Mengesankan sih. Sekarang ini hanya ada beberapa bajak laut yang bernilai sangat tinggi. Para Yonko adalah salah satunya. But Torao ini sangatlah berbeda. Jika bisa digabungkan sekalipun, value dari Torao itu bahkan melebihi para Yonko sendiri. 8 miliar berry. Lah, kenapa bisa seperti itu? Wait, sebelum masuk ke sana nih, kalian harus mendengarkan dulu silsilah referensi Torao yang mengesankan ini berdasarkan cerita spektakuler jenderal tempur fenomenal kala itu. Kisah Torao merujuk kepada hal-hal itu. Siap-siap nih mendengarkan storytelling He is the Man, Trafalgar di Waterloo. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the ATV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai kisah bajak laut 8 miliar berry Trafalgar di Waterloo. Tapi biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ada banyak alasan kuat nih kenapa value dari Torao itu 8 miliar berry ini bahkan mengungguli Luffy, Kurohige, Sang, Kaido, atau bahkan Goldie Roger. Kita taruh gongnya itu di akhir nih. Nah, sekarang ini dengarkan hikayat tentang siapa itu Torao dan kenapa dia bakal setenar ini. Nah, kalian pasti tahu kan kisah Napoleon Bonaparte. Itu loh pemimpin politik dan jenderal terkenal saat perang revolusioner. Orang yang membuat banyak sekali gebrakan, dan kita tahu bahwa kisah Torao bermulai dari sini. Semua ini berakar dari kekalahan Big Mom kala itu karena Torao itu sendiri, dan paradoksnya Napoleon juga referensi dari pedang Yonko itu. Menurut catatan sejarah, Napoleon itu sudah melakukan banyak sekali peperangan. Dia bersama pasukannya itu juga termasuk salah satu yang sulit untuk dikalahkan pada masanya. Sudah banyak sekali peperangan yang dimenangkan oleh Napoleon ini selama pertarungan yang dialaminya sendiri, tetapi rahasia itu telah terbongkar nih. Faktanya ada 2 peperangan yang tidak bisa berhasil dimenangkannya. Dengan kata lain, dia kalah telak. Perang itu adalah simbol keberanian. Perang Trafalgar dan juga Perang Waterloo. Nah, sebuah nama yang lagi-lagi terdengar tidak asing di telinga kita, bukan? Kedua perang yang tidak berhasil dimenangkan Napoleon itu tentu merujuk kepada karakter Trafalgar di Waterloo, yang memang di dalam cerita sudah berhasil mengalahkan pengguna pedang Napoleon. Sedikit cerita nih, perang Trafalgar ini terjadi di sebuah tanjung yang bernama Tanjung Trafalgar. Karena itulah perang ini disebut sebagai Perang Trafalgar. Karena kekalahannya di perang ini, Napoleon mengurungkan niatnya untuk menginvasi Inggris Selatan. Napoleon berhasil bangkit setelah kekalahannya di Perang Trafalgar itu dan kembali menemui masa kejayaannya dengan memenangkan banyak peperangan lagi. Hingga suatu saat terjadi nih sebuah pertempuran besar yang dinamai sebagai Perang Waterloo. Nah, di perang inilah lagi-lagi Napoleon menemui kesialannya. Dia kalah dalam peperangan besar itu. Pertempuran Waterloo sendiri terjadi pada tanggal 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo, sekitar 15 km selatan ibu kota Belgia, Brussels, dan merupakan pertempuran terakhir bagi Napoleon Bonaparte, sekaligus nih menutup sejarahnya sebagai Kaisar Perancis itu. Nah, semua itu terangkum jelas dari keberadaan si karismatik di dunia baru itu, Trafalgar di Waterloo sendiri. Inilah hikayat dan alasan kenapa Law bernilai tinggi jika memungkinkan semua itu dihubungkan. Nah, sama seperti yang kita bilang tadi nih, inilah klimaks ceritanya kita taruh di akhir. Alasan kuat kenapa Torao begitu spesial bahkan di mata Tenryubito, dan bahkan bernilai sebenarnya jika digabungkan 8 miliar berry. Nah, pertama bayangkan nih, buah iblis Torao itu bernilai sangat tinggi yaitu 5 miliar berry, dan sampai sekarang belum pernah ada yang menyaingi keberhargaannya. Dengan angka yang sangat fantastis itu, bukan main-main lagi nih. Memang pemerintah dunia menganggap itulah harta karun Marijoa yang telah hilang tersebut. Buah iblis dengan harga buruan yang paling tinggi. Dan kemarin pun kita juga sempat membahas 4 buah iblis yang paling dicari pemerintahan dunia sendiri, maka OP-OP Nomi masuk di dalamnya. Satu hal yang membuat buah iblis itu begitu mahal adalah karena kemampuannya yang bisa membuat seseorang hidup abadi dan sembuh dari luka macam apapun. Torao adalah bukti nyata nih. Dan selain itu pula, buah iblis ini berguna sekali di tangan Torao sendiri karena dia adalah seorang dokter bedah. Nah, jalan cerita apa yang akan dihadirkan oleh Torao sendiri nih sebagai penyandang buah iblis bernilai 8 miliar berry tersebut? Kedua, nilai bounty Torao itu.
Nah, bounty harga buronan Torao melonjak drastis setelah mengalahkan Big Mom dengan pedang Napoleonnya tadi. Bahkan kedirayan pedang Napoleon dikalahkan dengan pedang panjang Torao dengan teknik terakhirnya Room Anastasia. Nah, dan inilah menjadi penutup cerita kisah Big Mom di tanah para samurai Wano Kuni itu. Setelah peristiwa itu tersebarlah update bounty yang dikirimkan oleh Morgan dan medianya itu yang telah membocorkan jika nilai bounty Torao bernilai 3 miliar berry. Sungguh peningkatan signifikan nih. Untuk ukuran orang yang mengalahkan Yonko, 2 orang bersama Kid, keduanya sama-sama bernilai 3 miliar berry. Memang sih banyak yang bilang kenapa melonjak seperti itu karena latar belakang Torao sendiri yang berhubungan dengan Marijoa dan buah iblisnya itu. Tapi bayangkan jika perhitungannya tidak seperti itu, dan nilai bounty Torao itu bahkan bisa bertambah pesat nilainya. Lebih besar dari Luffy, lebih tinggi dari Kurohige, lebih di atas Big Mom Kaido, atau bahkan lebih menakjubkan dari Sang dan juga Goldie Roger. Ya, 8 miliar berry. Nah, 5 miliar berry untuk ukuran harga buah iblisnya dan 3 miliar berry untuk harga bounty dirinya sendiri. Nah, jika di total itu ada 8 miliar berry. Nah, bukankah itu sebuah angka yang super fantastis jika memang demikian? Kita tahu bahwa value dari Torao itu begitu besar dan dari semua karakter dia bukanlah peran utama, tetapi begitu dicintai. Dan dengan latar belakang penyakit ambar kala itu, Corazon bertindak jauh kepada seseorang yang memiliki jiwa keberanian semangat di Trafalgar tumbuh besar akhirnya menjadi bagian dari para letusan supernova yang bahkan mengacaukan Pulau Sabaudi Archipelago. Kisahnya terus tumbuh bahkan dalam penghancuran Joker di negeri yang sunyi itu Dressrosa, sampai akhirnya kemampuannya meningkat pesat nih. Dia pergunakan seluruh energinya untuk mengalahkan salah satu Yonko yang menggunakan pedang Napoleon dan berhubungan dengan latar belakang kisahnya sendiri. Dan dengan inilah value Torao itu memang sangatlah tinggi. Nah, sampai sekarang yang belum diperhatikan apakah di Wano Kuni ini Torao sudah benar-benar mencapai tahap awak keningnya nih. Tapi kami sendiri sih berpendapat jika itu belum, dimana awak kening Torao itu mestinya lebih menakjubkan lagi. Bahkan saat kemarin itu adalah murni perkembangan diri Torao yang meningkat pesat, dan serangan terakhirnya adalah murni kemampuannya sendiri itu ditambah kombinasi dengan room jangkauan dari kemampuan OP Nomi. Dengan itulah Torao sangat cukup untuk dikatakan sebagai pembasmi Yonko yang telah berkuasa lebih dari beberapa puluh tahun belakangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemerintahan dunia tidak akan mengejarnya? Ya betul, pastilah dia ini pemilik OP Nomi nih, harta karun tertinggi Marijoa yang pernah diungkapkan Doflamingo kedahsyatannya dan berharga 5 miliar berry. Ini cuma selisih 500 juta dari Goldie Roger. Nah, serta bounty-nya sendiri bernilai 3 miliar berry. Dan tentu nih pemerintahan dunia dengan mendatangkan Admiral Aramaki Green Bull mungkin sebagai contoh kasus yang nyata untuk gebrakan dari para marinir itu dengan mendatangkan seorang admiral ke tanah para samurai. Nah, kisah ini akan semakin menarik lagi nih. Pasalnya cerita One Piece juga akan aktif kembali, dan kita akan segera tahu misi sebenarnya sang admiral bawahan dari pemerintahan dunia itu tadi, menangkap para aliansi binatang buas kah, atau aliansi para samurai, tentunya bersama dengan Trafalgar di Waterloo. Manusia 8 miliar berry pemilik buah iblis fenomenal OP Nomi. So, gimana menurut pendapat kalian guys? Itulah tadi cerita tentang Torao. Kisah cerita panjang yang ada hubungannya dengan Tanjung Trafalgar, seorang bajak laut era baru yang menumbangkan Yonko dengan buah iblis fenomenal yang menakjubkan OP Nomi tersebut. Gimana, ada tanggapan lain? Itu tadi cerita manusia 8 miliar berry jika ditotalkan Trafalgar di Waterloo. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.